hari Minggu buat kita semua. Meskipun kali ini kita tetap beribadah di rumah saja, tetapi itu tidak mengubah semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Miss mau sapa kabar adik-adik yang kali ini beribadah di rumah saja. Miss sapa dengan sebuah lagu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar adik-adik baik, sehat, dan luar biasa. Kalau gitu dijawab juga dengan lagu yang tadi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Kabarku baik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo adik-adik dipersiapkan dulu Alkitabnya, kita persiapkan hati kita dan juga pikiran kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan kami dapat kembali berkumpul ya Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Namun kiranya Tuhan, hal itu Tuhan tidak mengubah semangat kami untuk bersekutu denganmu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau selalu memberkati peribadahan ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan Yesus agar kami mampu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang selalu dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Untuk itu, siapkan Alkitab kita yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita baca secara bersama-sama 2-3 ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi dalam nama Yesus.
Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik di rumah tetap semangat kan? Walaupun masih tetap ibadah online di rumah. Baik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan untuk minggu ini. Tetapi adik-adik sekolah minggu jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya dan juga mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum itu, baik kita berdoa dulu ya. Ayo, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami kesempatan anak-anak sekolah minggu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anak-anak sekolah minggu Bapa, kiranya Engkau memberkatinya. Amin. Shalom, selamat mengikuti ibadah online. Tetap semangat. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Dan dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya, tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa.
Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Pada firman Tuhan untuk hari ini, adik-adik sekolah minggu, yang dimana Tuhan Yesus itu tidak menyukai anak-anak sekolah minggu untuk melakukan suatu kesalahan, atau yang sering kita dengar dengan dosa, yang dimana dosa itu salah satu hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah kita melakukan dosa kepada Tuhan, yang dimana tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, dan tidak mengingat Tuhan. Lalu dosa kepada orang tua yang tidak mendengarkan atau melawan orang tua. Lalu dosa kepada teman, yaitu mengambil barang atau bukan milik dia. Jadi dengan melakukan dosa itu, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengakui kesalahan atau dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi pada ayat 10, di mana jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi pada nats ini, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkata, jika kita tidak mengakui dosa atau kesalahan kita, seperti kita tidak mengakui telah mencuri barang teman kita, maka Tuhan Yesus itu tidak ada dalam diri kita, atau sama saja kita menganggap Tuhan Yesus itu sebagai pendusta. Apakah anak-anak sekolah minggu mau menganggap Tuhan Yesus itu sebagai pendusta? Tidak kan? Maka mulai dari sekarang adik-adik sekolah minggu harus mengakui kesalahan atau dosa-dosa kita kepada Tuhan dengan cara berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan membaca Alkitab. Terutama dengan cara berdoa merupakan salah satu cara anak-anak sekolah minggu untuk mengakui kesalahan atau dosa yang sering anak-anak sekolah minggu perbuat. Jadi mulai sekarang adik-adik sekolah minggu harus mengakui kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat ya, baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, terutama kepada Tuhan Yesus. Baik, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga firman Tuhannya dapat menjadi pelajaran bagi anak-anak sekolah minggu. Kita menutup firman Tuhan untuk hari ini, kita tutup dengan doa ya. Ayo kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami baru saja menyelesaikan atau membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa,
yang dimana terdapat di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 ya Bapak. Yang dimana Bapak engkau berkata Bapak bahwa anak-anak sekolah minggu harus mengakui kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat ya Bapak. Dengan cara itu bahwa engkau dan firman Tuhanmu ada dalam diri kami ya Bapak. Kiranya Bapak ke depannya anak-anak sekolah minggu selalu mau mengakui kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat baik kepada siapapun, terutama kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu untuk selalu rajin berdoa, memuji dan memuliakan namamu, serta selalu rajin untuk membaca Alkitab ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkatilah firman Tuhan hari ini agar bisa menjadi pedoman bagi anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat dan kesempatan Bapak kami anak-anak sekolah minggu untuk melakukan ibadah online. Kiranya Bapak ke depannya Bapak semakin banyak anak-anak sekolah minggu untuk melakukan ibadah online ya Bapak. Inilah doa kami Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Warta jemaat kita pada minggu ini adalah diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengumpulkan hasil kreativitas atau aktivitas kita selama beribadah di rumah kita masing-masing. Hasil kreativitas tersebut dapat dikirimkan dalam bentuk foto atau video melalui yang pertama Google Drive, yang kedua Facebook HKBP Kemenangan, dan yang ketiga melalui WA atau Telegram. Ketiga cara tersebut dapat dilihat dari deskripsi yang ada di bawah ini. Nah, hasil kreativitas yang sudah kalian kirimkan akan ditampilkan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan di ibadah minggu selanjutnya. Sekian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat. Beta masih sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan Miss Grace dalam pembuatan kreativitas minggu kita kali ini. Apa ya kira-kira yang akan kita buat? Kita akan membuat paper craft ilustrasi dengan tema Allah adalah terang dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 11. Jika Allah adalah terang, maka kita anak-anak Allah harus menjadi terang untuk tengah-tengah dunia, dan sebagai anak sekolah minggu harus bisa memberi warna dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik siapkan satu kertas A4, satu plastik makalah, boleh plastik kaca, plastik makalah biasa juga boleh. Lalu siapkan pena cair, spidol hitam, gunting, selotip, dan tentunya ada cat warna. Oke. Pertama, kertas A4 kita lipat dua. Setelah lipat dua, lalu potong. Kita potong. Nah, satunya dilepas, satunya lagi lipat dua kembali. Kita lipat dua, potong lagi. Oke,
ambil satu. Nah, adik-adik di rumah boleh menggambar sesukanya, menggambar anak perempuan, menggambar anak laki-laki, terserah. Miss di sini akan menggambar anak perempuan, anak sekolah minggu yang perempuan ya. Oke, Miss akan menggambar. Setelah Miss gambar pakai pensil, Miss akan menerangi pensil dengan ballpoint atau pulpen cair supaya gambarnya terlihat jelas ya adik-adik. Oke. Kita berikan. Nah, anak sekolah minggu boleh terserah ya tangannya mau bikin apa. Miss suka salib. Oke, nah selanjutnya kita akan mewarnai anak sekolah minggu, gambar anak sekolah minggu yang di kertas ini dengan warna kesukaan kita. Nah, Miss suka warnanya itu adalah warna biru muda, kuning, dan ada hijau, dan sepatunya warna krim. Jadi Miss suka warna ini. Kita akan mewarnai. Oke, selesai. Miss sudah mewarnai pakaian dari anak sekolah minggu. Nah, sekarang ambil kertas yang satunya, ya, yang tidak dibelah dua tadi ya. Nah, ini sampingnya dilipat. Ya, sampingnya dilipat. Sampingnya juga lagi dilipat. Lalu bawahnya dilipat. Nah, oke. Setelah itu, ini adalah plastik sampul untuk makalahnya. Nah, boleh disesuaikan dengan gambar anak sekolah minggu yang di sini. Nih, oke. Nah, lalu digunting sesuai dengan ininya ya, ukurannya ya. Kita gunting ya. Nah, setelah digunting, nih, adik-adik boleh letakkan di depannya. Ini letakkan di depannya, lalu solasi ban atau solatip dengan rapi ya, supaya tidak jelek. Ya, dengan rapi. Tempel sini dan tempel sebelah sini. Sudah seperti ini jadinya kan. Lalu lihat ini, di depannya plastik sampul, di sininya plastik gambar kita ya. Nah, letakkan kertas yang ini, masukkan ke dalam ya adik-adik, masukkan ke dalam. Setelah itu masukkan ke dalam. Nah, sudah adik-adik, nah sudah rapi, masukkan yang kertasnya ke dalam sini. Nah, sebelumnya ini taruh kertas dulu ya, biar nggak nampak. Lalu, nah, lihat apa yang terjadi ya adik-adik. Rapikan ya sebelumnya, kita rapikan. Nah. Oke, setelah seperti ini, yang terjadi adalah ini menggambarkan ibaratnya kita anak Allah yang belum mengenal firman Allah akan terlihat seperti hitam putih. Setelah mendengarkan firman Allah dan tahu isi firman Tuhan, hidup kita akan menjadi berwarna seperti ini. Nah, ini adalah anak sekolah minggu yang telah mengenal Tuhan Yesus. Ini anak sekolah minggu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, seperti ini. Miss juga sudah membuat satu lagi tadi. Teman anak sekolah minggu juga, lihat ini. Dia belum mengenal Tuhan Yesus. Setelah mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi berwarna. Ya. Nah, ini anak sekolah minggu yang belum mengenal Tuhan Yesus dan anak sekolah minggu yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Hidupnya akan menjadi berwarna. Sekian video kita hari ini. Adik-adik lebih kreativitas ya daripada Miss. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.